orang nggak bakalan kecewa kalau bersandar kepada Allah. Itu nggak bakalan. Bahkan kita bisa bilang mustahil. Mustahil seseorang itu kecewa gara-gara berpegang, bersandar, menyerahkan dirinya kepada Allah. Itu mustahil. Bukan seperti itu sunnatullah. Karena siapapun yang berserah diri kepada Allah, maka dia telah berpegang kepada tali yang paling kokoh. Wa man yuslim wajhahu ila Allah, wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa wa ila Allahi aqibatul umur. Siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah dan dia senantiasa berbuat baik, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada tali yang paling kokoh, dan kepada Allah segala urusan dikembalikan. Jadi nggak ada orang yang kecewa kalau dia berpegang kepada Allah. Masalah apapun, masalah rezeki, masalah jodoh, terutama yang kedua. Kalau kita bergantung kepada Allah dalam urusan jodoh, maka insya Allah kita nggak akan kecewa. Mak comblang yang paling baik itu adalah Allah. Kalau mak comblangnya Ustadz, kadang-kadang ngecewain. Ustadz, ini CV saya. Oh ya, kriteria yang kamu cari seperti apa? Saya mah nggak susah-susah Ustadz, standar-standar aja. Ya standar yang gimana? Yang tingginya 180, yang kulitnya bening, sampai kalau minum kelihatan airnya ngalir, transparan. Kemudian yang hidungnya seperti pedang, yang matanya seperti bidadari. Tahu mata bidadari? Besar dan sayu, tapi nggak gelok. Nah ini kriterianya. Terus kata Ustadz, kalau yang kayak gitu Ustadz juga mau gitu ya. Akhirnya pas ketemu Ustadznya duluan yang ta'arufan. Ini kalau mak comblangnya manusia. Tapi kalau mak comblangnya Allah, jauh lebih meyakinkan dan gak bakalan kecewa. Dengan kriteria apapun, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan kalau Allah menjanjikan yang baik akan ketemu dengan baik, pasti innahu la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Masalah apapun, kita harus mengandalkan Allah. Coba deh, selalu ngandelin Allah. Bahasa gampangnya gini, udah tenang aja, ada Allah. Itu. Dan kalau kita sudah melibatkan Allah, la yudayya'akallahu idzan. Itu pasti, Allah nggak bakalan ngecewain kamu. Kalau udah ngandelin Allah, ini gimana nih? Udah, tenang aja, ada Allah. Allah tidak akan mengecewakan. Salah satu kalimat udah tenang aja ada Allah adalah la tahzan, innallaha ma'ana. Kalau kita ada teman lagi galau gitu, terus kita bilang, la tahzan, innallaha ma'ana. Kalau bahasa kita, woles bro, tenang aja ada Allah, santai bro, karena ada Allah. Itu bahasa Arabnya la tahzan, innallaha ma'ana. Andalin Allah dalam masalah kita. Ada masalah apapun, serahin aja sama Allah. Bismillah, la haula wala quwata illa billah. Bahkan kadang-kadang hanya dengan berzikir la haula wala quwata illa billah, Allah kasih keajaiban yang luar biasa. Karena setelah seseorang bersandar kepada Allah, la yudayya'anallahu idzan. Pasti Allah nggak akan ngecewain. Karena itu setiap yang meninggal disebut meninggal dunia. Dunia ditinggalkan. Kenapa Ustadz dunia ditinggalkan? Karena rumah kita bukan di dunia. Lihat baik-baik. Hei kalian yang tinggal di bumi. Walakum fil ardi. Tempat kalian di bumi itu. Di dunia itu gak akan lama. Mustaqarrun wa mata'un ilahin. Itu cuma sebentar. Kalian akan meninggalkannya kembali kepada tempat yang abadi nanti. Di teman-teman sekalian, jikalau Anda terlalu loba dengan dunia, sibuk dengan dunia, saya berikan pesan hari ini. Pengumuman akan menyampaikan telah meninggal dunia.
Bukan cuma rumahnya, bukan cuma mobilnya, bukan cuma pakaiannya, semua dunia akan dia tinggalkan. Maka Anda harus mencari bekal. Siapa di antara kita yang tahu kapan wafat dan meninggal menghadap Allah Subhanahu wa taala? Tidakkah Anda berpikir satu saat akan kembali pada Allah? Walau bahkan malam ini kita kembali. Maka dari itu saat Anda punya komitmen, kapan saja Anda pulang Anda siap, maka yang pertama mesti Anda bangun, persiapkan bekal Anda untuk pulang. Anda mau mudik urusan dunia saja, saat Ramadan itu di akhir-akhir jumpa dengan Anda, mendekat kepada Idul Fitri, berapa banyak bekal yang Anda kumpulkan untuk mudik? Kalau hanya menengok keluarga saja, mendekat kepada kampung halaman dunia yang sementara, bisa berlebih bekal Anda siapkan, bahkan bertaruh nyawa Anda di jalanan. Kenapa Anda tidak serius mencari bekal untuk menghadap kepada Rabbul Alamin? Dan kapan saja Anda bisa mudik menghadap pada Allah Subhanahu wa taala? Karena itu tolong pastikan nasihat kita bersama. Artinya untuk saya, untuk Anda, untuk kita. Mari kita saling setiap hari mengingatkan supaya setiap hari lebih baik daripada hari sebelumnya. Nabi Nuh alaihissalam, bukan di surah Nuh, dari ayat 10 sampai ayat 13-nya, sering meminta umatnya untuk istighfar, tobat, tobat, tobat. Ketika tobat, lihat ayatnya. Aku sering katakan pada umatku, cepat istighfar, tobat, tobat, tobat. Karena Allah itu pasti akan menjemput orang tobat. Jikalau seseorang kembali kepada Allah, itu ditunggu itu. Bahkan hadis kursinya jelas. Kamu datang merangkak, aku datang dengan berjalan. Kamu berjalan, aku datang dengan berlari. Jangan dibayangkan keadaannya. Maksud ini kalimat mubalaghah untuk menunjukkan cepat. Di Allah itu paling cepat merespon orang tobat. Cepat, lebih daripada apa yang Anda bayangkan. Yang paling menarik, kalau sudah tobat diterima, dosa diampuni, maka Allah akan mencurahkan rahmatnya dari langit kepada Anda. Kalau rahmat turun dari langit, maka harta Anda akan diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang menyampaikan adi hidayat, Anda boleh ragu, tinggalkan. Tapi kalau yang menyampaikan Allah, maka hukum berlaku. Jangan pernah Anda ragukan janji Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun di antara para sahabat tabi'in setelahnya ketika mendekati Ramadan kecuali mempercepat kerinduannya untuk tiba di masanya. Jadi agak aneh kalau ada orang-orang yang ingin dipercepat dan diperpanjang dan diperbanyak bekalnya ke surga, tapi mohon maaf, dia kemudian mengabaikannya. Karena itu, ciri khas orang beriman, kalau diberikan kesempatan banyak untuk mendapatkan bekal ke surga, ada kebahagiaan melekat pada dirinya. Kalau Anda disampaikan Ramadan sudah dekat, ada perasaan tidak nyaman dalam diri Anda, itu menunjukkan bahwa Anda belum siap untuk ke surga. Dan berita kurang baiknya, ini menunjukkan iman Anda cukup lemah dan harus berusaha untuk meningkatkannya. Tapi berita baiknya, di antara sekian orang yang menjadi hamba Allah, Anda yang diberikan kesempatan untuk mendapatkan Ramadan di tahun ini. Kalau tahun ke belakang, maaf masih lemah juga, sebelumnya lemah juga, sekarang diberi kesempatan masih belum serius juga, Anda butuh berapa Ramadan lagi untuk Allah berikan kesempatan pada Anda untuk mendapati surga yang Anda rindu. Usia makin berkurang, dosa makin bertambah, waktu habis percuma hanya untuk dunia. Siang kau cari harta, malam kau menghitungnya, akhirat engkau lupakan, tak pernah menyembah Allah. Sungguh kau manusia yang
Thank